しに行くんだそこへ Yo, welcome back to my channel. Yap, di video kali ini saya akan laksanakan salah satu request dari kalian ya, yaitu anime yang mirip kayak Oregairu. Yang requestnya itu udah dari bulan kemarin, jir, baru sempat aku buat ya. Karena ya baru senggang gitu ya kan. Kalau ada yang komentar gue banget, gue bakal report, sumpah dah ya. Ya canda-canda, bercanda ya. Ya, Oregairu ini anime school drama slice of life yang bagus untuk ditonton ya guys ya, dan bikin kangen sekolah gitu kan di pandemi corona gini. Dan season 3 nya katanya akan dirilis di bulan Juli kalau nggak diundur lagi sih ya. Moga-moga aja, please lah ya corona-chan ya. Ya, di list ini kali ini tuh mungkin banyak yang udah kalian tonton sih ya, tapi ya begitulah ya, gue cuma mau menjalankan mengabulkan request kalian aja ya. So, berikut 8 anime yang mirip kayak Oregairu dari segi cerita atau plot twist. 何を言えばいい君の全然前世から僕は君を探し始めたよその不吉祥な笑い方をめがけてやってきたんだ Bakemonogatari, anime yang mirip Oregairu ini, kemiripannya anime ini pada karakter utamanya ya, yang memiliki kehidupan sekolah yang sulit atau rumit atau ya ansos gitu ya kan. Selain itu, karakter utamanya dari kedua anime ini memiliki kepribadian yang mirip dan sikap acuh tak acuh atau cuek pada sekitarnya ya. Ya, di kedua anime ini juga terdapat adegan yang memancing perdebatan antara karakter ya, kayak si Hachiman dan si Yukinon ya. Ceritanya itu tentang seorang anak SMA bernama Kayomi Araragi yang berhasil selamat dari serangan vampir. Walaupun berhasil selamat, tapi Kayomi Araragi ini tetap merasakan efek samping yang kurang nyaman. Akibatnya Kayomi Araragi ini kesulitan menjalani kehidupan seperti biasanya. Nah, kesamaannya anime Oregairu dan anime Bakemonogatari ini adalah ya sama-sama karakter utamanya itu kesulitan dalam menjalankan kehidupan sekolahannya ya. Ya, bisa dibilang itu bahasa gaulnya ansos atau antisosial. Sakuraso no Pet Nakanojo. Dari segi cerita, anime ini memiliki kemiripan, yaitu menceritakan tentang masalah yang dihadapi oleh kebanyakan murid sekolah ya, apalagi murid SMA. Anime ini dan anime Oregairu ini memiliki cerita yang seimbang antara genre komedi, roman, dan drama yang ada ya guys. Apalagi dramanya itu kental banget ya. Di kedua anime ini memiliki karakter unik yang cukup mirip, seperti Yugama dengan Aoyama, Yukino dengan Mashiro yang ya wajahnya datar dan nggak punya teman gitu ya. Walaupun untuk karakter utamanya itu beda sih ya. Karakter utamanya itu ya bisa membaur ya, gak kayak si Hachiman. Sakuraso adalah asrama campuran khusus murid jurusan seni Akademi Suiko. Kanda Sorata murid reguler yang dipindahkan ke asrama Sakuraso karena memungut kucing liar. Kalau memungut kucing liar dan dimasukkan ke kamarnya itu nanggar aturan gitu ya guys ya. Sorata yang awalnya ingin segera keluar dari Sakuraso malah ditugaskan oleh gurunya Chihiro Sensei untuk merawat keponakannya yang bernama Shina Mashiro. Keponakannya itu adalah seorang pelukis terkenal yang baru saja pindah dari Inggris ya guys ya, ke Jepang ya. Yang mengejutkan lagi, meskipun Shina atau satu angkatan dengan Sorata, tapi dia itu sama sekali nggak bisa ngurus diri sendiri seperti ganti baju dan ya you know lah ya. Si Sorata yang dandani si Shina itu ya kan. Dimulailah kehidupan Sorata yang awalnya bisa menjadi lebih berwarna semenjak datang ke Sakuraso. Ya iyalah ya. Setiap hari lihat badannya telanjangnya si Shina ya kan. Seishun Butayaro wa Banigher Senpa no Yume wo Minai. Di anime ini karakter utamanya yang bernama Sakuta Asugawa memiliki kepribadian yang cukup mirip dengan karakter utama di anime Oregairu. Keduanya itu sama-sama penyendiri dan tidak ramah pada orang lain, tapi ya sering membantu orang sekitarnya ya. Karakter utama ya salah satu gue banget gitu ya kan karakternya. Karakter utama perempuannya atau heroinnya juga mirip dengan kepribadian yang sama ya dengan si Yukinon ya. Sindrom pubertas itu adalah sindrom misterius yang hanya mempengaruhi mereka yang memasuki masa puber. Contohnya pada kasus Sakuta Asugawa yang tiba-tiba melihat seorang Banigers. Banigers itu sebenarnya adalah Mai Sakurajima, seorang artis terkenal yang telah hiatus atau ya terkenal ya,
banyak digemari dari dunia hiburan ya. Karena berbagai alasan, orang-orang di sekitar Mai tidak bisa melihat sosoknya sebagai bunny girls. Ketika Sakuta mencoba memecahkan misteri tersebut, orang-orang dengan sindrom pubertas lainnya mulai muncul, dan ya Sakuta lah ya yang membantu ya kan. Hyouka, ya anime season budaya Aro. Hyouka itu satu angkatan ya, karena MC-nya itu gue banget ya kan. Anime Hyouka ini mirip seperti anime Oregairu, mulai dari ya MC-nya ya, kalian tahu Hotaru ini kan, yang antisosial, pemalas, dan keduanya itu bergabung dengan klub karena dipaksa ya kan. Ya kedua karakter utama ini juga sama-sama sering terlibat di dalam masalah. Ceritanya tentang seorang siswa SMA bernama Oreki Hotaru yang tidak mau melakukan hal-hal yang tidak penting. Kalaupun terpaksa harus melakukannya, maka dia akan melakukannya dengan cepat. Ya prinsipnya itu menghemat energi atau apalah ya, nggak jelas banget ya. Karena hal inilah yang membuat tidak terlalu diperhatikan oleh teman-temannya. Selain itu, Oreki Hotaru juga tidak mengikuti satu klub pun di sekolahnya. Akhirnya kakaknya itu memaksanya bergabung dengan klub sastra ya. Dan di klub sastra dia bertemu dengan Chitanda Eru yang memaksa Oreki untuk memecahkan beberapa kasus yang di sekolahnya dia. Misteri kan, dipaksa sama si Chitanda anjir. Boku wa Tomodachi Sukunai atau Haganai. Kodaka Hasegawa yang merupakan karakter utama di anime ini mirip dengan karakter utama di Oregairu yang tidak memiliki banyak temannya dan memiliki kepribadian yang cukup mirip. Orang-orang menganggapnya menakutkan dan keduanya itu sama-sama dipaksa masuk klub ya. Untuk ceritanya itu sama-sama seru ya, hanya aja Boku wa Tomodachi Sukunai ini lebih cenderung ke haremnya ya. Menceritakan tentang seorang siswa bernama Kodaka Hasegawa yang baru saja pindah ke sekolah barunya. Di sekolah barunya tersebut, Kodaka Hasegawa berharap bisa memberikan kesan positif dan mendapatkan beberapa teman baru guys. Tapi ya harapannya tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, karena kenyataannya Kodaka Hasegawa sangat kesulitan mendapatkan teman baru di sekolahnya yang baru ya. Apa yang dialami oleh Kodaka Hasegawa ini mirip seperti yang dialami Hikigaya Jiman ya. Ya si Kodaka ini dikucilkan oleh teman-temannya karena mukanya tuh kayak preman gitu lah ya. Makanya dia sering menyendiri gitu, nggak punya teman. Classroom of Nelit, please lah, butuh season 2 nya nih ya kan. Kemiripan anime ini ya tentu saja di karakter utamanya bernama Kiyotaka Yenokoji yang penyendiri, memiliki pola pikir yang cerdas banget ya guys, mirip kayak karakter di Oregairu ya. Gue banget gitu ya. Gue banget lah. Terus heroinnya juga pun mirip ya, si Yukinon sama Horikita, mukanya tuh hampir mirip, kepribadian yang dingin bukan gitu hampir mirip juga ya kepribadiannya. Parah mannya. Karakter utama perempuan di anime ini juga memiliki kepribadian yang sama dengan Oregairu ya. Ya hanya saja anime ini memiliki cerita yang lebih serius dibandingkan Oregairu ya, yang lebih berfokus pada kompetisi yang ada. Berlatar di cerita di sekolah SMA Kodo Ikose, sekolah bergengsi dengan fasilitas terbaik di mana hampir 100% muridnya itu diterima di universitas atau perusahaan ya kelak nantinya. Para murid memiliki kebebasan dalam berpenampilan atau bergaya sesuka mereka guys. Meskipun sekolah ini terlihat seperti surga bagi para muridnya, namun pada kenyataannya hanya pak murid paling yang unggul lah ya yang diperlakukan dengan baik guys. Kalau sebaliknya malah diperlakukan dengan buruk gitu ya. Di anime ini ada sistem diskriminasi antara kelas atas, kelas A, sampai kelas D, kelas bawah. Kebetulan Ayano Koji ini berada di kelas paling diremehkan atau paling bawah, yaitu kelas D, yang berupaya untuk naik ke kelas demi suatu tujuan. Dan Ayano Koji ini ya menjadi dalang di balik layarnya kelas D gitu kan. Ore Sura, Eita Kido mengalami hal yang serupa dengan Hachiman, yaitu dia itu seorang penyendiri dan dipaksa bergabung dengan klub yang bertujuan membantu orang yang nasibnya itu sama kayak Hachiman, dipaksa masuk klub yang nggak dia inginkan ya. Kedua anime ini bercerita tentang kehidupan sekolah yang melibatkan anggota klub sekolah guys ya. Anime ini menceritakan tentang laki-laki bernama Eita Kido yang berusaha untuk mempertahankan gelar jomblonya. Tapi sayangnya karena pertukaran meja yang dilakukan oleh wali kelasnya, dia itu terpaksa menghadapi sebuah masalah yang begitu besar, yaitu duduk di sebelah cewek paling populer di sekolahnya, yaitu bernama Masuzu Nasukawa. Tapi itu semua itu tidak mengoyahkan tekad Eita untuk
menggenggam gelar jomblonya tersebut, walaupun pada akhirnya dia terpaksa untuk menjalin sebuah hubungan palsu dengan Mas Suzu ya, karena Mas Suzu ini menemukan aib si Aita yang memalukan ya, dan Mas Suzu pun membuat perjanjian untuk menjadi pacar pura-puranya si Aita jika tidak ingin aibnya Aita tersebut disebar ya. Memang kejam gitu kan. Ya memang pertamanya pura-pura pacaran, tapi ya lama kelamaan ya you know lah ya, yakni Sequoia ya. Just because, entah kenapa pas nonton anime ini feelnya tuh berasa kayak nonton Oregairu aja sih ya. Dari segi drama roman ya, drama romance schoolnya tuh wah mirip kayak Oregairu ya. Dari segi pengkarakteran terus latar suasana pas nonton itu feelnya sama kayak Oregairu, tentang masa muda SMA plus juga ada NTR-nya ya. Mengisahkan saat 4 orang remaja mendekati tahun terakhirnya sebagai anak SMA kelas 3. Aita Izumi kembali menuju kampung halamannya setelah 4 tahun berpisah. Tapi saat dia di kelas 3 SMA, Aita ini kembali ke Tokyo karena pekerjaan bapaknya dan kembali bertemu dengan Haruto Soma, teman masa kecilnya Aita yang memendam cinta pada gadis yang berada di anggota klub orkes yaitu Morikawa. Dan juga Aita ini kembali bertemu dengan Mio Natsumi, gadis teman Aita semasa SMA dan orang yang disukai Aita dulu. Nah, Aita juga ini bertemu dengan adik kelas yang rewel dan berisik kayak Iroha ya sikapnya itu. Dimulailah kisah mereka berlima dalam harap percintaan di tahun terakhir mereka di SMA. Yang mereka berlima ini saling terhubung dalam ya ada yang saling menyukai, ada kisah cinta segitiga, kisah bertepuk sebelah tangan ya, pokoknya ada yang ter-NTR antara mereka berlima ya. Pokoknya best anime roman drama bikin baper dijamin ya, mirip-mirip kayak Oregairu. So itu dia 8 anime mirip yang mirip kayak Oregairu ya. Kemungkinan besar beberapa anime yang saya sebutkan tadi udah kalian tonton kan ya. Ya jika ada tambahan atau kesalahan komen ya. Jangan lupa like bagi yang suka, subrek bagi yang mau, share juga ketemu di buku lain. See you next video, bye bye.